Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh izin bertanya? Silakan. Sebagian dari saudara-saudara kita ada yang menyalahkan jadwal imsakiyah yang beredar di negara Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jadwal imsakiyah ini sebuah kesalahan total karena secara mereka punya teori bahwa asyam adalah al-imsak. Jadi artinya seharusnya imsak itu dimulai ketika azan subuh. Itu ketika dimulai wajibnya berpuasa, bukan 10 menit sebelum berpuasa. Oke. Apakah Ustadz punya pandangan terhadap komentar mereka ini? Oke. Terus boleh nggak kalau udah jadwal imsak masih makan aja kan? Gitu. Iya. Kalau udah masuk mepet waktu sudah imsak, Iya. lalu gitu. Oke. Terkait masalah imsak, ini adalah tradisi yang hanya ada di negara Indonesia. Ya. Tentu di negara lain dalam catatan imsak ini tidak menjadi sesuatu yang dijadikan panduan. Walaupun sebenarnya di beberapa negara yang saya pernah tempati, ya, terutama di Mesir, mereka punya imsak juga. Ya, imsaknya cuman beda, kalau kita imsaknya mungkin dengan suara atau kentungan, ya. Sementara di di Mesir itu dia punya jadwal imsak ataupun berbuka itu melalui meriam, ya, suara meriam yang ditarik sampai ke atas kemudian menggema di udara mengingatkan seseorang sudah masuk waktu imsak. Nah, ini yang menjadi ciri khas ulama-ulama kita di Indonesia. Tentu saya katakan ini bukan kesalahan gitu loh, tapi ini adalah tindakan kehati-hatian. Dan ulama-ulama kita semenjak dari sebelum saya lahir pun sudah menentukan jadwal imsak di setiap bulan Ramadan, yaitu 10 menit sebelum datang azan subuh, gitu ya. Artinya sebelum azan subuh 10 menit para ulama menentukan sudah imsak di sini, ya, 10 menit sebelum azan. Ya. Nah, orang yang menganggapi imsak 10 menit sebelum azan itu salah, pada hakikatnya dia memaknai memulainya puasa itu ketika awal azan subuh. Padahal ulama sudah sepakat sesungguhnya mulai puasa itu dimulai pada subuh. Tapi mulai imsaknya itu 10 menit. Bukan dalam artian menafikan siam itu dimulai pas azan, tidak. Tapi ada tindakan kehati-hatian yang dikedepankan ulama-ulama Indonesia karena mereka memiliki perhatian penuh terhadap rakyat Indonesia yang muslim untuk menjaga puasanya. Akhirnya mereka mencari berusaha dalil-dalil yang mengatakan, dalil-dalil yang menjadikan landasan bahwasanya imsak itu boleh-boleh saja 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Di sini Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Iqna, dia menulis wa zamanus siyami, dan mulainya waktu berpuasa itu min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya. Ya, jadi ini batas untuk berpuasa yang dilafazkan oleh Al-Iqna. Walakin alaihi takdimul imsaki yasiran qabla tulu'il fajri. Ya, Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna mengatakan akan tetapi dibolehkan mengedepankan imsak, ya, dalam waktu yang sedikit sebelum azan, sebelum datangnya fajar ats-tsani, yaitu azan. Nas ini sangat kentara difahami bahwasanya boleh-boleh saja kita memulai imsak sebelum fajar berkumandang yasir, dan itu sederhana. Ya, di samping dari kitab Al-Iqna, tentunya dalam kitab Sahihul Bukhari diriwayatkan dari Zaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit, ya, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersahur bersama. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Thabit, ya. Wa idza tasaharna, dan ketika kami selesai sahur, qama ila salati, Rasulullah berangkat untuk salat. Nah, artinya setelah Rasulullah sahur, kemudian Rasulullah salat, dan itu sebelum salat subuh dimulai. Ya. Akhirnya ada yang bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, kam kana masafah baina al-adhani was-sahuri. Wahai Zaid, yang dilakukan oleh Rasulullah salatnya antara azan
subuh yang dimulai sebelumnya dari sahur, jadi antara sahur sampai adzan, Rasulullah itu salatnya berapa lama? Akhirnya dijawab oleh sahabat Zaid, qadara khamsina ayah. Sekadar membaca 50 ayat. Di sini kemudian difahami oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Sesungguhnya Rasulullah mulai menahan puasanya, artinya Rasulullah mulai imsak, ya, dari sahur kemudian dia imsak sebelum adzan, ya. Kemudian dia sholat, dia lakukan itu dengan sholat, dan itu takarannya kurang lebih 10 menit. Zamanun turika fihi as-sahura qadra khamsina ayah. Ya, sebuah masa yang kalau kita takar, kalau kita baca Quran cukup membacanya 50 ayat, dan itu diistinbatkan oleh para ulama kurang lebih 10 menit. Ya. Ini yang kemudian dijadikan landasan para ulama Indonesia untuk disyariatkannya mulai puasa imsak 10 menit sebelum fajar. Siapapun, ya, yang ingin memulai imsak, di situ ada waktu 10 menit untuk menggosok gigi, untuk membersihkan mulut, untuk rapi-rapi segala macam, supaya kesiapannya ini dan kehati-hatian ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya sangat risih saya ketika di tanah haram, Masjidil Haram, ya, untuk orang-orang tertentu yang mengatakan batas awal itu memang betul, ya, ketika azan berkumandang. Namun bagaimana risihnya ketika di dalam mulut ini masih ada makanan sedang mengunyah, sedangkan azan sudah mulai berkumandang. Tidak enak rasanya dengan cara memuntahkan seperti itu. Makanya kehati-hatian ini menjadi sebuah jalan yang mencari keselamatan. Karena siapapun yang ingin mulai puasa tapi dijumpai dalam azan sudah berkumandang dia masih makan, maka dia harus mengqadha puasanya. Terkait dengan orang yang ingin makan, yang posisinya dalam keadaan makan di masa waktu imsak 10 menit sebelum adzan, pada hakikatnya tetap dibolehkan, karena memang awal puasa dimulai pas awal adzan subuh. Namun hati-hati, dikhawatirkan tidak sempat untuk membersihkan mulut, karena kalau masih ada tersisa mulut di makanan, ya, adzan sudah berkumandang, langsung makanan itu kita buka, ya, lantas dimainkan oleh lisan dan dimasukkan ke kerongkongan sementara adzan sudah berkumandang, berarti batal puasanya karena telah memasukkan makanan ke dalam kerongkongan. Syukran, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.